Halo Wan, selamat berjumpa kembali di film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Kepriwe kabarnya Wan? Pasti sehat walafiat kan ya? Nah, kali ini Maman akan ceritain serial drakor bertajuk The Glory One. Serial ini berkisah tentang seorang gadis yang mendapat perundungan di sekolahnya oleh sebuah geng di sana. Serial ini juga dibintangi oleh bintang-bintang terkenal. Salah satunya Mbak Song Hye Kyo. Nah, kalau mbak yang satu ini, kalian pasti bakal inget. Khususnya anak tahun 90-an yang sering nonton drakor Endless Love atau Full House. Ya udah deh Wan, nggak pakai lama, miringkan HP kamu dan lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. 적당히 훈방할 테니까 걱정하지 말고. 우리 엄마랑은 정확하게 무슨 사이예요? 아, 우리 엄마의 손명호? 중학교 때 친구야. 난 또 우리 엄마랑 잤는 줄. 일어나! 좀 빨리 가. Pada tahun 2004, seorang siswi bernama Dong Eun melaporkan beberapa siswa di kelasnya atas perundungan yang dialaminya. Namun yang terjadi, polisi justru malah melepaskan para perundung tersebut. Hal itu dikarenakan kepala polisi adalah sohib karibnya, Ibu Park Yeon-jin, yang merupakan ketua para perundung. Dong Eun juga tidak menyangka saat wali kelasnya bernama Kim justru menyalahkannya padahal ia adalah korban. 야, 교복 쳐입고 경찰서에. 너 좀 이따 봐. 너 왜 남아있나 했다. 왜? 밥은 어떻게 먹어? 아줌마 있어. 돈이가 운동원이가. Akibat dari laporan yang dilayangkan kepada kepolisian itu, Dong Eun mendapat perundungan yang lebih parah lagi, Wan. 뜨거운지 아닌지 뭐 받았는데. 아니? Bapak ibu guru di sekolahnya hanya bisa diam karena orang tua Yeonjin sangat berpengaruh. Tapi Wan, terlepas dari semua itu, ada seorang guru yang justru perhatian sama si Dong Eun. Dia dengan ikhlas ngerawat Dong Eun sepasca perundungan di ruang UKS. Tapi anehnya Wan, bu guru tadi malah dikeluarkan dari sekolah. Tak sampai di situ kelakuan bejat Yeonjin dan gengnya. Mereka pergi ke rumah Dong Eun dan melakukan perundungan di sana. Karena merasa hidupnya tak berarti, Dong Eun lalu berencana mengakhiri hidupnya Wan. Tapi beruntungnya, luka perundungan yang terkena dingin membuatnya gatal. Dan akhirnya membuat pikiran Dong Eun teralihkan. Karena semua yang telah dialaminya, Dong Eun memutuskan untuk berhenti sekolah. Dia menuliskan alasannya berhenti, karena dirundung oleh Yeonjin dan kawan-kawannya. Melihat alasan yang dituliskan Dong Eun itu, Pak Guru Kim marah karena berpengaruh di nilai evaluasinya. Karena itu, Pak Kim menyuruh Dong Eun untuk mengganti alasannya. Menurut Pak Kim, saling pukul antara anak-anak di sekolah itu hal yang biasa. Dong Eun lalu tanya ke Pak Kim, jika anak Pak Kim dia pukul, pasti tidak apa-apa. Mendengar muridnya yang berani, Pak Kim pun langsung naik pitam. 내 아들이. 아줌마는 뭐라고? 선생님. 일어나. 선생님. 뭐라는 거야? 진짜 아줌마 해. 일어나. Di sisi lain, Ibu Yeonjin memberi uang sogokan kepada Ibu Dong Eun yang matre. Karena Dong Eun tak mau merubah alasannya keluar dari sekolah. Ibu Dong Eun merubah sendiri pernyataan anaknya itu, lalu dengan tega meninggalkannya. Dan karena sudah tak ada yang lagi peduli padanya, Dong Eun memutuskan untuk bekerja, guna menghidupi dirinya sendiri. 싶어 죽는 줄? Suatu hari, Dong Eun tiba-tiba datang ke sekolah untuk menemui Yeonjin. Dia bertanya sama Yeonjin apakah benar temannya itu menulis harapan menjadi ibu dan istri yang baik. Tapi Yeonjin hanya tertawa mendengarnya. Yeonjin bilang, jika hal tersebut hanya keisengan yang dibuat, mimpi dan harapan dikhususkan untuk orang yang terinjak seperti Dong Eun. Mendengar itu, Dong Eun lalu bilang jika dia punya mimpi untuk balas dendam kepadanya. 있는 거. 현모양처. 그리고 가장 어리고 예쁠 때 결혼을 하겠지? 그리고 오래오래 행복하게 살겠지. 그래서
넌 꿈이 뭔데? 오늘부터 내 꿈은 너야. Akhirnya Dong-eun pun bekerja di sebuah pabrik tekstil, karena di sana Dong-eun bisa mendapatkan tempat tinggal. Di sela-sela waktu istirahatnya, Dong-eun juga masih berusaha belajar dan mengerjakan tugas homeschooling. Setelah beberapa tahun berlalu, Dong-eun mengundurkan diri dari pekerjaannya karena dia akan kuliah. Salah satu teman kerja Dong-eun menganggap bahwa Dong-eun bakal enak-enakan kuliah seperti remaja pada umumnya. Tapi Dong-eun punya tujuan lain, yaitu membalas dendam ke Sumat yang dia pendam bertahun-tahun lamanya. Pada tahun 2012, Dong-eun memulai rencana dengan melihat-lihat keseharian para perundung lewat sosmed mereka. Myung-oh menjadi kaki tangan dari keempat para perundung, atau bisa dibilang kacungnya lah ya. Sarah kini menjadi seniman dan seorang pecandu narkoboy. Kemudian Hye-jung saat ini menjadi seorang pramugari. Sedangkan Yeonjin menjadi seorang penyiar berita cuaca. Dan yang terakhir, Jae-jun menjadi seorang pebisnis. Nah, dari sini mulai terungkap fakta bahwa Yeonjin masih memiliki hubungan dengan mantannya, yaitu Jae-jun. Tapi tak beberapa lama, Yeonjin melangsungkan pernikahannya dengan kekasihnya yang bernama Ha-doyoung. Dong-eun diam-diam menyelinap dan menghadiri pernikahan temannya itu. Dan Dong-eun mendapatkan poin penting bahwa Ha-doyoung sangat menyukai permainan Go. Suatu malam seusai mengajar les privat, Dong-eun tiba-tiba jatuh pingsan. Dia terbangun dan tersadar di sebuah rumah sakit. Di sampingnya ada seseorang yang ternyata adalah seorang dokter, bernama Yoo-jung. Tiba-tiba saja Dong-eun menarik selang infus dan langsung pergi dari rumah sakit. Yoo-jung melihat hasil pemeriksaan Dong-eun yang ternyata dia mengidap anemia dan kekurangan gizi. Karena pertemuan itu, rupanya Yoo-jung mulai tertarik pada Dong-eun. Dia mencoba mendekati Dong-eun dengan alasan agar Dong-eun mau meminum obat rumah sakit. Dari pertemuan itu, Yoo-jung mengetahui jika Dong-eun tertarik sekali dengan permainan Go. Dia mendapat sedikit celah untuk mendekati Dong-eun dengan mengajarinya permainan itu. Setelah beberapa lama, Dong-eun akhirnya mahir bermain Go. Namun, Dong-eun tiba-tiba memutuskan untuk berhenti menemui Yoo-jung, yang membuat Yoo-jung sangat kecewa. 그동안 고마웠어요. 과외해줘서. 선배는 내가 이기고 싶은 사람이 아니거든요. 절대적으로 필요한 직업입니다. 교사는 인간에 대한 깊은 애정이 Dong-eun kemudian mengikuti tes seleksi menjadi seorang guru. Dan tak berapa lama, dia tiba-tiba mendengar kabar bahwa Yeonjin melahirkan seorang putri. Dong-eun lalu menjelaskan rencananya dengan menyewa sebuah apartemen yang bersebelahan dengan kediaman Yeonjin. 원하시던 그 빌라에 공실이 나왔어요. Dong-eun lalu mengambil beberapa sampah yang dibuang dari rumah Yeonjin setiap malam. Ternyata dari sampah-sampah itulah Dong-eun mendapatkan banyak informasi mengenai keluarga Yeonjin. Suatu ketika Dong-eun pergi ke butik milik Jae-jun dan tak sengaja bertemu Myung-oh. Myung-oh sangat tertarik dengan kecantikan Dong-eun, padahal dahulu dia sangat kejam membulinya. Dong-eun lalu diajak Myung-oh untuk minum bersama dan Dong-eun tak menolaknya. Akan tetapi Dong-eun bercerita bahwa dia masih punya hasrat untuk balas dendam. Ternyata Dong-eun punya dendam tak sebatas pada mereka saja. Dia mendekati anak guru Kim yang dulu sering menghukum dan menghabisi Dong-eun. Mereka berdua sangat akrab dan saling mendukung satu sama lain. 받으시고 사신 시계인데 내 아들이 아들한테 물려주고 싶으셨대. Dalam menjalankan aksinya, Dong-eun ketahuan telah mengambil sampah dari keluarga Yeonjin. Asisten rumah tangga bernama Ibu Kang mengamati sejak 6 bulan terakhir Dong-eun berbuat demikian. Dong-eun mau menyuap Ibu Kang,
Tapi ternyata Ibu Kang sangat mendukung tindakan Dong-eun. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Dong-eun. Dia tak akan melaporkan Dong-eun asalkan Dong-eun membantunya menghabisi suaminya. Karena ternyata Ibu Kang sendiri mendapat kekerasan dari suaminya tersebut. Bahkan suaminya tega melukai anaknya yang membela ibunya. 신이라던가 친구라던가 Setelah itu mereka membuat kesepakatan bahwa Ibu Kang harus mencarikan informasi mengenai Yeonjin dan teman-temannya. Sedangkan Dong-eun akan menghabisi suami Ibu Kang. Untuk memudahkan rencana mereka, Dong-eun menyuruh Ibu Kang belajar mengemudi. Dan Dong-eun akan menjadi guru privat bagi anak Ibu Kang. Ibu Kang yang kini telah bisa membawa mobil diberi sebuah kamera untuk menjalankan aksinya. Dia mulai memata-matai Yeonjin yang pergi ke butik milik mantannya, yaitu Jae-jun. Ibu Kang kemudian pergi ke sebuah gereja untuk memata-matai Lee Sara. Dan malam harinya, Ibu Kang menyimpan hasil pengintaiannya di dalam mobil. Saat Dong-eun melihat hasil foto Yeonjin yang membawa anaknya ke klinik mata, Dong-eun menyadari sesuatu. Dahulu, Jae-jun akan marah saat seseorang menghinanya karena buta warna. Dan karena itu, Dong-eun berasumsi bahwa anak Yeonjin adalah hasil hubungannya dengan Jae-jun. Suatu ketika Ha-do-yong, suami Yeonjin, mendatangi tempat permainan Go. Dia terpukau dengan permainan yang dilakukan oleh Dong-eun. Dong-eun pun kini berhasil mengambil hati Ha-do-yong. Keesokan pagi, Dong-eun yang akan memberikan les privat untuk Sun-a, anak dari Ibu Kang, tak sengaja bertemu dengan Yoo-jung. Yoo-jung yang sudah rindu dengan Dong-eun ini mengajaknya ngobrol di kereta. Dia lalu memberikan kartu namanya dan berlalu dari hadapan Dong-eun. Malam harinya, Dong-eun diberi informasi oleh Ibu Kang bahwa seorang bernama Kim adalah ketua yayasan di mana anak Yeonjin belajar. Pagi harinya, Dong-eun mendatangi rumah Pak Guru Kim yang juga ayah dari temannya. Pak Kim lalu sadar jika wanita di depannya itu adalah Dong-eun. Dia pun langsung melayangkan pukulannya kembali kepada Dong-eun. 네가 대학을 갔어? 아버지 천식이 있으셔서 내가 받을게. 그 입 안 닫혀! 아버지 야, 네가 내 인생 망치고 잘 살 수 있을 줄 알아? 선생님은 제 인생 망치실 때 그런 걱정하셨어요? 사람들이 봐요. Malam harinya, Dong-eun bertemu dengan Myung-oh untuk membujuknya guna melancarkan aksinya. Dari pertemuan itu, Dong-eun mendapat sejumlah informasi bahwa temannya dahulu yang senasib dengannya bernama So-hee dihabisi di tempat itu. Dia ingin Myung-oh mencarikan informasi mengenai orang yang menghabisi So-hee, yang kemungkinan adalah salah satu dari geng Yeonjin. Dan jika sudah bertemu nantinya, mereka bisa memeras si pelaku dan membuat Myung-oh kaya. Sebelum pergi, Myung-oh memberi beberapa helai rambut milik Jae-jun. Dong-eun memastikan bahwa anak Yeonjin benar-benar darah daging Jae-jun. Suatu hari, alumni dari sekolah lama Dong-eun melakukan reuni. Teman-temannya terkejut dengan kedatangan Dong-eun di sana. Dong-eun ke tempat itu hanya untuk mengabarkan jika balas dendamnya akan dimulai dari sekarang. 난 가끔 와보거든, 이 체육관에. 어떻게 지냈어, 연진아? 오늘의 수상자는 23회 졸업생 박연진 동문입니다. 파이팅, 박연진! Dong-eun lalu ikut memberikan aplaus untuk Yeonjin yang mendapatkan penghargaan dari sekolah. Sontak saja mereka semua jadi ketakutan. Pada suatu hari, anak dari Yeonjin menelpon ibunya untuk memberitahu jika sepatunya basah. Yeonjin langsung meminta anaknya untuk memberitahu hal tersebut kepada wali kelasnya.
Anaknya kemudian bilang jika wali kelas yang dulu telah keluar dan sekarang digantikan oleh Bu Dong-eun. Mendengar hal tersebut, sontak Yeonjin terkejut dan buru-buru pergi ke sekolah itu. Yeonjin dan Dong-eun pun bertemu di sekolah anak Yeonjin dan suasana menjadi semakin tegang. 발이 얼마나 작고 말캉하던지. Akhirnya Yeonjin memutuskan untuk pergi, akan tetapi dia mendapat kabar jika Pak Guru Kim telah meninggal. Yeonjin pun ketakutan karena mengira Dong-eun yang telah menghabisi Pak Kim. Akan tetapi di pertemuan dengan Pak Kim kemarin, Dong-eun cerita ke anaknya Pak Kim jika ayahnya pernah menyiksa seorang murid. Dan karena hal itulah So-han anak Pak Kim gagal naik jabatan. Dia lalu dengan sengaja membiarkan ayahnya meninggal karena penyakit asma yang ayahnya derita. Beberapa waktu setelahnya, Dong-eun meminta tolong Myung-oh untuk mengurus jenazah So-hee yang belum diambil keluarganya. Keluarga So-hee tak mengambil jenazah So-hee karena mereka menolak alasan polisi jika anaknya telah meninggal karena menghabisi dirinya sendiri. Padahal menurut keluarganya, So-hee tak mungkin berbuat demikian. Myung-oh yang akan mengurus jenazah So-hee pun dilarang oleh dokter karena dia bukan keluarganya. Sementara itu, Ha-do-young pergi ke tempat permainan Go dan mengajak Dong-eun untuk bermain. Mereka bertaruh jika siapa yang kalah, maka harus membayar 20.000 won. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Dong-eun, tapi Ha-do-young kembali mengajak Dong-eun untuk bermain dengan hadiah 50.000 won jika mengalahkannya. 그건 도박인데. 그런가요? 좋죠. 도박. 그건 도박인데. 그런가요? 좋죠. 도박. 문동원 선생이요. 문 선생님은 이사장님 추천입니다. Yeonjin yang mencoba melindungi putrinya mencari tahu bagaimana bisa Dong-eun masuk ke dalam sekolah anaknya. Ternyata selain mendapat rekomendasi dari ketua Kim, Dong-eun masuk dalam kualifikasi yang membuatnya bisa bergabung dalam sekolah tersebut. Setelah itu Yeonjin pergi menemui Dong-eun di kelasnya. Dia meminta Dong-eun untuk menghentikan rencana balas dendamnya dan jika Dong-eun meminta uang, dia akan membayarnya. Tapi Yeonjin tak akan meminta maaf atas kelakuannya di masa lalu. Dong-eun pun menegaskan jika dia tak akan menyuruh Yeonjin untuk meminta maaf, tapi Tuhanlah yang akan membalas kesalahan Yeonjin di masa lalu. Mendengar hal itu, Yeonjin pun tertawa. Dia merasa seolah-olah Dong-eun adalah wanita religius yang tak mungkin melakukan balas dendam seperti menyandera putrinya. Dong-eun pun menimpali dengan bertanya apakah dirinya telah melakukan tindakan seperti menyandera putrinya dan juga melakukan penyiksaan seperti yang Yeonjin lakukan dulu. Dong-eun menegaskan jika dia tak akan melakukan tindakan serendah itu. Banyak cara untuk menjatuhkan Yeonjin, apalagi sekarang dia tahu jika anak Yeonjin mengalami buta warna. Jika suami Yeonjin tahu, maka pasti jadi sebuah masalah. Mendengar hal tersebut, Yeonjin jadi terdiam ketakutan. 그러니까 다시는 우리 같이 천천히 말라 죽어보자, 연진아. 혹시 네가 나오고 싶은 거야? Sepulang ke rumah, Yeonjin meminta suaminya untuk memindahkan putrinya ke sekolah luar negeri. Namun Ha-do-young menolak, karena putri mereka baru berusia 8 tahun. Terlebih lagi, Yeonjin tak mau memberi alasan mengapa dia ingin memindahkan putri mereka. Sementara itu, Dong-eun mendatangi Sarah yang sekarang sebagai aktivis gereja, supaya sisi gelapnya sebagai pecandu narkoba tak ketahuan. Dong-eun lalu mengancam Sarah untuk membayarnya sebagai uang tutup mulut. Jika tidak, maka kehidupannya akan dibongkar oleh Dong-eun. Mendengar ancaman tersebut, mau tak mau Sarah akan memberi Dong-eun uang. Beberapa waktu kemudian Dong-eun bertemu dengan Yoo-jung dan dia menyuruh Yoo-jung berhenti mengejarnya karena di dalam hidupnya Dong-eun tak berniat mencari pasangan. Akan tetapi saat ini Dong-eun membutuhkan seorang algojo yang siap berperang dengannya.
나랑 같이 칼춤 쳐줄 망나니가 필요하거든요. 난 왕자님은 필요 없어요. 너 순대 먹지? Keesokan pagi, Dong-eun bertemu dengan Myung-oh. Myung-oh penasaran siapakah yang telah menghabisi So-hee, dan akhirnya Dong-eun memberitahu siapakah orang itu. Terkejut dengan apa yang barusan disampaikan oleh Dong-eun, Myung-oh langsung memesan tiket pergi ke Rusia untuk melarikan diri. Akan tetapi setelah beberapa hari, Myung-oh dinyatakan hilang. Dong-eun bersama Ibu Kang kemudian mencoba mencari keberadaan Myung-oh. Namun, Ibu Kang justru curiga jika Myung-oh sudah berpihak kepada Yeonjin dan komplotannya. Di lain pihak, Yoo-jung yang penasaran atas penolakan Dong-eun kini mengajaknya bertemu. Saat bertemu itulah Dong-eun menceritakan tentang rencananya untuk balas dendam pada para perundung yang telah menyakitinya. Setelah mendengar cerita Dong-eun, Yoo-jung menyuruh Dong-eun berhenti karena menurutnya balas dendam hanya membuat hidupnya hancur. Akan tetapi situasi berubah saat Dong-eun memperlihatkan bekas luka di sekujur tubuhnya. 백야 같기도. Karena melihat hal itu, Yoo-jung pun berubah pikiran dan siap menjadi algojo untuk Dong-eun. Dari trauma yang dialami oleh Dong-eun, sebenarnya Yoo-jung merasakan hal yang sama. Di mana saat ini dia menaruh dendam kepada orang yang menghabisi ayahnya. Karena memiliki tujuan yang hampir serupa, Yoo-jung kemudian sepakat untuk mendukung satu sama lain. Sementara itu, Ha-do-young mulai curiga dengan kedekatan istrinya dan Jae-jun. Karena itulah, Yeonjin kemudian memastikan GPS suaminya yang sebelumnya berada di tempat Jae-jun. Sementara itu, Dong-eun mendapat sejumlah uang dari Lee Sara. Sara menganggap jika dia telah membayar semua kelakuan buruknya kepada Dong-eun. Tapi kata Dong-eun ini hanya sementara, karena sebentar lagi dia akan hidup di dunia seperti di neraka. Di tempat yang berbeda, Ha-do-young merasa aneh dengan putrinya, karena dia menyebutkan warna yang salah pada kaos kaki lawannya. Ye-jung, salah satu geng Yeonjin, saat ini akan menikah dengan seorang duda kaya raya. Dia mendapat hadiah baju pengantin yang mahal, yang dihadiahkan oleh Jae-jun. Jae-jun lalu beranjak pergi ke sekolah milik Ye-sol, anak Yeonjin, karena dia sudah tahu jika Ye-sol adalah putrinya. Jae-jun berjanji jika dia akan selalu melindungi Ye-sol. Sementara itu, Hye-jung dan Sarah mencari keberadaan Myung-oh di rumahnya. Di sana, mereka menemukan tiket pesawat yang baru saja dibeli oleh Myung-oh. Tapi anehnya, paspornya masih ada di sana, yang berarti Myung-oh masih ada di Korea. Sementara itu, Jae-jun berencana mengambil hak asuh putri kandungnya. Namun, menurut hukum yang berlaku, anak yang lahir setelah pernikahan adalah anak orang tua mereka, yaitu Ha-do-young dan Yeonjin. 프로가 넘어. 그거 과학 아니야? 그러니까 쓸데없이 왜 했어? 소송 자체가 성립이 안 된다고. 부모가 아닌 제 3자는 뭐 이런 족같은 법이 다 있어. 그럼 지금 상황에서 너에게 최선은 소송이 아니라 말씀하신 서류예요, 어머니. 산부인과 검사지요. Di sisi lain, Ye-jung menemui calon ibu mertuanya. Sebenarnya ibu mertua tak menyetujui hubungan mereka, karena dia lebih menyukai seorang wanita yang itu adalah Dong-eun. 최혜정? Entah bagaimana caranya Dong-eun bisa berada di posisi itu. Yang jelas, kedatangan Dong-eun membuat Hye-jung ketakutan. Di tempat lain, Yeonjin kesal kepada Jae-jun karena telah bertemu dengan Ha-do-young. Tanpa basa-basi, Jae-jun pun langsung bertindak kasar karena Yeonjin tak memberitahu jika Ye-sol adalah putrinya. 감히 내 딸을 하도영의 딸로 만들어? 보니까 전예솔인 거야? 아니면 전예솔인 거 알고 하예솔인 척 나온 거야? 대답 똑바로 해. Jae-jun lalu bertanya apakah Yeonjin tak mencintainya, sehingga menyembunyikan hal itu darinya. Jae-jun tak menjawab dan hanya mencoba lepas dari cengkeraman Jae-jun. Suatu hari, para orang tua murid diminta datang ke sekolah.
Namun tak disangka Jae-jun juga datang. Hal itu membuat Ha Do-young merasa bingung karena sepengetahuannya Jae-jun tak mempunyai anak. Jae-jun pun bercerita jika dia di sana karena ingin bertemu Dong-eun, teman masa sekolahnya dulu. Setelah acara tersebut, Dong-eun pun pergi menemui Jae-jun. Meskipun dia sedikit trauma dengan kelakuan Jae-jun dahulu, Jae-jun mengancam Dong-eun agar tak menyakiti putrinya. Tapi Dong-eun justru berbalik mengajak Jae-jun bersekutu sebagai kesepakatan agar putrinya tak terluka sedikit pun. Akhirnya Jae-jun pun setuju dan tak akan mencampuri urusan Dong-eun dengan Yeonjin. Ha Do-young yang penasaran dengan apa yang telah terjadi antara istrinya dan Dong-eun bertanya kepada Ye-jung. Ye-jung lalu bercerita jika Yeonjin adalah seorang perundung berhati kejam. Dia melakukan tindak perundungan kepada Dong-eun sewaktu SMA. Ye-jung kemudian menyuruh Ha Do-young untuk bertanya kepada istrinya sendiri secara terperinci. Saat akan pulang, Ha Do-young bertemu dengan Yoo-jung yang hebat dalam permainan Go. Dan akhirnya mereka kemudian berkenalan. 오셨네요? 가시죠. 제가 이름입니까? 좀 구해주세요. 1대4로 세 판째거든요. 그런 현실적인 이유랑은 멀어서. Tapi tanpa disadari, Yoo-jung akan membalaskan dendam wanitanya yaitu Dong-eun. 쉽지 않겠어요. 총도 없고. 아 죄송해요. 제가 요즘 환자가 없어서 하루 종일 넷플릭스만 보다 보니까. Sesampainya di rumah, Ha Do-young bertanya kepada Yeonjin, siapa sebenarnya Dong-eun? Apakah dia penyebab Yeonjin ingin Ye-sol dipindah ke sekolahnya? Namun Yeonjin menjawab jika sebaiknya suaminya itu tak tahu akan cerita masa lalunya. Sementara itu, Dong-eun berpikir sepertinya ada hal yang disembunyikan oleh Yeonjin, yaitu hilangnya Myung-oh. Mengingat sebelumnya, Dong-eun pernah memberitahu pelaku pembunuhan So-hee kepada Myung-oh, yang itu adalah Yeonjin. 증거 있어? 박은진이 범인이라는 증거? Suatu hari, Ye-jung melaporkan hilangnya Myung-oh ke polisi. Awalnya, dia tak berniat melaporkan hal itu. Namun karena itu adalah permintaan Dong-eun agar Ye-jung bisa menikah dengan duda kaya, maka dia pun setuju. Tapi Sarah merasa kesal karena Myung-oh adalah kurirnya untuk mengantar narkoboy. Jika hal itu tercium polisi, maka dia tak akan segan menghabisi Ye-jung. Di sisi lain, karena Ha Do-young tak mendapat jawaban dari istrinya, maka dia bertemu langsung dengan Dong-eun. Sedangkan Yeonjin akhirnya mengetahui bahwa Dong-eun tinggal di dekat rumahnya. Dia tak menyangka bahwa selama ini Dong-eun telah mengawasinya. Yeonjin lalu membayar teknisi pintu agar bisa membobol apartemen milik Dong-eun. Setelah bisa masuk ke dalam, Yeonjin terkejut dengan foto-foto yang ditempel di sana, di mana foto-foto tersebut merupakan target balas dendam Dong-eun selama ini. Secara tak sengaja ada seseorang yang masuk ke dalam yang ternyata itu adalah Ha Do-young. Yeonjin tak dapat mengelak lagi karena kejahatan masa lalu telah diketahui suaminya. Akan tetapi dengan jahatnya, Yeonjin malah menuduh suaminya punya hubungan dengan Dong-eun karena masuk ke apartemennya. Ha Do-young dimaki habis-habisan oleh istrinya dan ditinggalkan begitu saja. Ternyata pertengkaran mereka berdua telah diintip oleh Dong-eun dari CCTV. Dong-eun senang dengan kemenangan pertamanya dari Yeonjin. Sementara itu, Yoo-jung heran karena tak bisa menemukan jenazah So-hee di rumah sakit. Setelah bertanya kepada salah satu dokter, Yoo-jung terkejut karena jenazah So-hee telah dipindahkan ke ruangan pendingin oleh ayah Yoo-jung yang dahulu sebagai kepala rumah sakit. Saat bertemu Dong-eun, Yoo-jung tak menceritakan informasi tersebut kepadanya. Dong-eun lalu tiba-tiba bilang jika dia memesan barang, tapi hanya dia sendiri yang boleh membukanya.
Di sisi lain, Sarah terus dihubungi oleh polisi sebab hilangnya Myung-oh. Meskipun demikian, Sarah masih bisa tenang karena merasa tak bersalah. Sedangkan Jae-jun yang diinterogasi polisi memberikan kesaksian bahwa dia sudah beberapa waktu tak melihat Myung-oh. Kata Jae-jun, ada satu orang yang terus mencari Myung-oh, yaitu Ha Do-young. Jae-jun sengaja mengarahkan polisi dan berkata jika mungkin saja Ha Do-young terlibat dengan hal itu. Keesokan pagi, Dong-eun sengaja berpura-pura memarahi Yeonjin karena telah membobol pintu apartemennya. Meskipun begitu, wanita iblis ini merasa tak bersalah. Dong-eun lalu menunjukkan video saat Yeonjin membobol apartemennya yang diunggah di internet. Namun Yeonjin masih merasa santai dan menantang Dong-eun untuk nge-tag teman-temannya di sosmed. Akan tetapi saat Dong-eun mengancam akan melaporkannya ke polisi atas tindakannya di masa lalu, Yeonjin pun ketakutan dan balik mengancam Dong-eun. Dong-eun lalu memberikan kesempatan terakhir untuk Yeonjin menyerahkan diri. Karena jika tidak, maka Dong-eun akan membalas semua perbuatan Yeonjin di masa lalu. Mendengar perkataan Dong-eun, si iblis ini berkata jika yang dialami Dong-eun bukanlah salahnya, melainkan salah Dong-eun sendiri yang ditakdirkan hidup seperti di neraka. Seharusnya Dong-eun berterima kasih padanya, karena misi balas dendam Dong-eun membuatnya bisa menjadi seorang guru. Mendengar perkataan Yeonjin barusan, Dong-eun tak akan menyesal saat nanti melakukan aksi balas dendamnya. Lebih tepatnya, dia melakukan sebuah pembersihan sampah. Sementara itu, Ha Do-young yang sempat melihat foto putrinya dan Jae-jun menyadari bahwa Ye-sol sebenarnya bukanlah putrinya. Malam harinya, dia merasa heran mengapa polisi menginterogasi atas hilangnya Myung-oh. Tapi kemudian, asisten Ha Do-young memberikan sebuah flash disk yang dulu sempat dititipkan oleh Myung-oh. Saat dibuka, ternyata itu adalah sebuah ancaman dari Myung-oh yang akan mengumbar identitas pria selingkuhan Yeonjin. Mendapat hal buruk itu, Ha Do-young lantas pulang untuk memastikan kebenarannya. Di sisi lain, Yoo-jung meminta maaf kepada Dong-eun karena telah membuka paketnya, yang ternyata cuma sebuah tenda. Entah apa yang direncanakan oleh Dong-eun, yang pasti dia akan membalas semua orang yang telah menyiksanya. Suatu ketika Yeonjin dan gengnya mengetahui jika Myung-oh terseret dalam kasus narkoba. Hal itu membuat Sarah panik dan menyalahkan Ye-jung karena telah melapor atas hilangnya Myung-oh. Saat itu mereka bertanya-tanya, mengapa bisa Myung-oh mengungkit-ungkit kematian So-hee? Bukannya merasa bersalah atas tindakannya yang membuat nyawa So-hee menghilang, Yeonjin malah tertawa. Akan tetapi, Yeonjin sempat panik karena label namanya telah hilang saat meninggalnya So-hee. Dia kemudian bertanya kepada seseorang mengenai hal tersebut. Nah, rupanya Dong-eun sempat mengirimkan label nama tersebut ke polisi. Namun, ibu Yeonjin menyuap polisi itu, sehingga kasus hilangnya nyawa So-hee menjadi kasus bunuh diri. Dan label nama yang dikirim oleh Dong-eun kepada Myung-oh ternyata sebuah bukti palsu. Dong-eun berbuat demikian untuk memancing Yeonjin agar kasus tersebut terangkat kembali. Akan tetapi, si polisi yang bersama Dong-eun seakan tak peduli dengan laporan Dong-eun. Dan hal itu membuat Dong-eun sadar bahwa polisi itu telah disuap. Suatu malam, Ibu Kang melihat anaknya yaitu Sun-ah terluka akibat perbuatan suami Ibu Kang. Dia pun naik pitam, namun dihentikan oleh Sun-ah karena bisa saja ibunya ikut terluka. Sambil menangis, Ibu Kang meminta maaf karena telah membuat anaknya hidup dalam derita. Ibu Kang lalu menawari Sun-ah untuk pindah ke Amerika. Tentu saja Sun-ah senang asalkan ibunya bisa menyusul ke sana. Akan tetapi sebenarnya Ibu Kang hanya berbohong dan tak akan bisa menyusul ke sana. Sementara itu Dong-eun menemui perawat sekolahnya dahulu untuk mengambil berkas yang pernah dititipkan. Berkas itu merupakan sebuah laporan mengenai kematian So-hee. Di tempat lain, Yoo-jung mendapat hasil otopsi So-hee, di mana ternyata So-hee telah hamil. Dan Dong-eun yang telah mengetahui hal itu, dia sangat ingin membalaskan hilangnya nyawa So-hee dan anak dalam kandungannya. Malam itu, tiba-tiba saja Yeonjin muncul di depan Ibu Kang dan menunjukkan foto suaminya. Yeonjin rupanya sudah tahu semuanya mengenai hubungan Ibu Kang dan Dong-eun. Awalnya, Ibu Kang sama sekali tidak takut. Namun saat Yeonjin mengancam akan menyakiti Sun-ah, maka Ibu Kang jadi menciut dan meminta maaf. Yeonjin lalu memberi sebuah tawaran, yaitu dia akan menghabisi suami Ibu Kang lebih cepat dari Dong-eun.
Mendengar hal itu, Ibu Kang hanya bisa terdiam. Sebelum pergi, Yeonjin membongkar isi tas Ibu Kang dengan arogan. Dia menelpon HP-nya untuk menulis nomornya di HP Ibu Kang. Tapi ternyata Ibu Kang telah menyimpan nomor Yeonjin sebelumnya. Di tempat lain, ternyata bukti berupa label nama Yeonjin disimpan oleh ibunya di sebuah brankas. Malam harinya, Ibu Kang buru-buru mengajak pergi Sun-a agar dia bisa selamat. Di malam yang sama itu, Jae-jun sangat senang karena menyiapkan ruangan untuk putrinya, yaitu Ye-sol. Dan Dong-eun menyuruh Ye-jung memancing Yeonjin keluar di rumah sakit tempat Yu-jung bekerja. Tak lama setelah itu, Dong-eun dikejutkan dengan kedatangan ibunya di sekolah. Semua orang tak menyangka jika ibu Dong-eun adalah seorang pemabuk. Ternyata hal itu adalah rencana Yeonjin untuk memulai perang dengan Dong-eun. Yeonjin menemui ibu Dong-eun dan meminta agar Dong-eun bisa keluar dari sekolah. Dan setelah melihat uang yang diberikan Yeonjin, ibu Dong-eun bersedia melakukannya. Akhirnya, Dong-eun mengajak ibunya ke apartemennya. Dong-eun juga menyadari bahwa itu semua adalah ulah dari Yeonjin. Seandainya orang di hadapan Dong-eun itu bukan ibunya, pastilah sudah dihabisi oleh Dong-eun. Tapi akhirnya Yeonjin bisa terpancing keluar. Ye-jung memberitahu jika Dong-eun sempat bermain Go dengan Ha-doyong. Tas mahal milik Ye-jung juga merupakan hadiah dari Ha-doyong untuk mencari informasi mengenai Dong-eun. Mendengar kesaksian Ye-jung, Yeonjin seakan tak percaya jika suaminya telah bertindak sejauh ini. Di sisi lain, Dong-eun tengah membuntuti suami Ibu Kang yang membeli minuman. Tapi setelah itu, Ibu Kang menelpon dan Dong-eun bergegas meninggalkan orang itu. Ternyata sebelumnya Dong-eun telah memberitahu Ibu Kang jika Yeonjin sudah tahu mengenai penyamarannya. Hal itu diperuntukkan agar Ibu Kang bisa setiap saat bertemu Yeonjin. Agar tak diketahui, Ibu Kang menitipkan Sun-a sesuai rencana awal. Akan tetapi, Ibu Kang harus tetap bekerja kepada Yeonjin. Sebelum pergi, Sun-a sempat khawatir dengan rencana mereka. Bila mana ayahnya mengetahui kepergian Sun-a, maka bisa dipastikan ayahnya akan menghabisi ibunya. Tapi Dong-eun mencoba menenangkan Sun-a jika hal itu tak mungkin terjadi. Di sisi lain, Yeonjin merasa kecewa karena suaminya bersikap dingin kepadanya. Padahal Yeonjin sudah berusaha tidak mengungkit masa lalu untuk masa depan mereka. Tapi Ha-doyong yang mendengar Yeonjin berucap demikian malah menjadi marah. Dia akan memastikan sesuatu agar langkahnya tidak salah nantinya. Keesokan pagi, Jae-jun mendatangi seorang asisten Yeonjin yang langsung mengabarkan kedatangan Ha-doyong kemarin. Kedatangan Jae-jun adalah untuk memastikan CCTV di tempat Yeonjin. Sedangkan di tempat lain, Dong-eun bertanya-tanya mengapa polisi mendatangi Yu-jung atas hilangnya Myung-oh. Ternyata sebulan lalu, Myung-oh sempat bertemu dengan Yu-jung di rumah sakit tempat dia bekerja. Saat di tempat itu, Myung-oh sempat mencari jenazah bernama Sohee, sehingga Yu-jung menghubungi Myung-oh. Saat ditanya oleh polisi, Yu-jung merasa bingung karena Myung-oh memakinya padahal mereka belum mengenal satu sama lain. Sementara itu, Ha-doyong mulai gelisah karena melihat fotonya bersama Dong-eun yang dikirim oleh Myung-oh sebagai ancaman. Di sini Ha-doyong mulai mengerti bahwa itu adalah ulah Dong-eun yang menginginkan dirinya mencari tahu tentang Myung-oh. Daripada bingung, dia pun mengajak Dong-eun untuk bertemu. Sementara itu, Yeonjin akhirnya termakan umpan. Mereka pun mengobrol dan Yeonjin cerita mengenai masalah suaminya. Dan menurut Yu-jung, pria lebih suka wanita cantik tanpa operasi. Oleh karena itu, Yeonjin setuju untuk menjalani perawatan mukanya saja. Di tempat lain, Ha-doyong telah bertemu dengan Dong-eun. Tak seperti biasanya, Dong-eun memakai pakaian yang sedikit terbuka untuk memperlihatkan luka tubuhnya akibat perbuatan Yeonjin di masa lalu. Dan di saat yang sama, Yu-jung membius Yeonjin untuk perawatan dan dia memberi pertanyaan mengenai Myung-oh. Pertanyaan itu dimasukkan agar Yeonjin bermimpi apa yang dia lakukan kepada Myung-oh. Ternyata saat Yeonjin bertemu Myung-oh, temannya ini diam-diam merekam pembicaraannya sambil menyinggung hubungannya dengan Jae-jun. Sialnya, Yu-jung malah menelpon dan membuat Myung-oh panik. Dari situ, Yeonjin mengetahui jika pembicaraan itu telah direkam. Yeonjin lalu berkata, jika ancaman perselingkuhannya tak akan mempan untuk merusak rumah tangganya. Myung-oh yang kesal akhirnya menyinggung masalah Sohee
yang telah dihabisi oleh Yeonjin. Karena ketakutan, Yeonjin lalu mengambil sebuah botol dan memukulkan ke kepala Myung-oh hingga tewas. Yeonjin pun akhirnya terbangun dan sangat ketakutan, apalagi saat melihat wajah Yoo-jung yang tersenyum. Ternyata sebelum Myung-oh tewas, dia sempat mencakar kaki Yeonjin. Setelah kejadian itu, Yeonjin menyuruh kepala polisi untuk menghilangkan jejak dengan mengubur jenazah Myung-oh. Di sisi lain, Dong-eun menyuruh Ha-do-young untuk meninggalkan istrinya. Namun Ha-do-young menolak karena dia tak sanggup melakukannya. Keesokan hari, Yeonjin yang masih penasaran dengan apa yang dialami saat terbius kemarin, sangat terkejut dengan kedatangan Yoo-jung. Yeonjin lalu meminta maaf, sempat panik setelah tersadar dari pembiusan. Yeonjin lalu bertanya apakah saat terbius dia berkata hal yang aneh. Yoo-jung menjawab jika Yeonjin mengucapkan nama seseorang, yaitu Son Myung-oh. Sebelum pulang, Yeonjin mampir ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Hal itu dia lakukan untuk memperbaiki hubungannya dengan suaminya. Tetapi sesampainya di rumah, Yeonjin melihat suaminya makan sendiri dan tak membalas pesannya. Karena merasa kesal, Yeonjin lalu bertanya kepada suaminya mengapa dia lebih percaya dengan Dong-eun bahkan bermain Go bersamanya. Ha-do-young bilang jika dia penasaran dengan Dong-eun, dan karena rasa penasaran itu dia selalu menunggu Dong-eun. Mendengar hal itu, Yeonjin menegaskan jika hal tersebut sama saja selingkuh. Tapi menurut suaminya, seharusnya Yeonjin tak perlu khawatir karena suaminya tak pernah menanyakan hubungannya dengan Jae-jun. Sementara itu, Hye-jung mendapatkan tablet milik Myung-oh di mobil Jae-jun. Dia mendapat rekaman lanjutan yang terpotong sebelum Myung-oh dihabisi. Di sisi lain, Jae-jun merasa penasaran mengapa Yeonjin menghapus rekaman CCTV-nya. Dia lalu mendatangi seseorang yang bisa mengembalikan rekaman itu dengan bayaran yang mahal. Sementara itu, suami Ibu Kang baru sadar jika putrinya telah menghilang. Dia curiga bahwa putrinya telah kabur karena Ibu Kang ternyata punya uang yang banyak. Ibu Kang mengaku uang itu dia dapatkan dari bekerja sebagai peneror untuk seseorang dengan bayaran yang sangat mahal. Dan orang yang diteror tersebut adalah ibunya Yeonjin. Di dalam pesan teror itu tertulis, dia tahu bahwa Yeonjin pernah membunuh seseorang, tapi pada akhirnya pekerjaan itu diambil alih oleh suami Ibu Kang. Sementara itu, kepala polisi ternyata tak menguburkan Myung-oh. Dia menyimpannya di suatu tempat. Tanpa dia tahu, ternyata tempat itu sudah dibeli oleh Yoo-jung. Dan malam harinya, Dong-eun dan Yoo-jung datang ke tempat itu. Ternyata, Ibu Kang juga sering mengikuti kepala polisi yang datang ke tempat tersebut. Anehnya, jika gedung itu kosong, mengapa pemakaian listriknya sangat besar? Saat ditelusuri, ternyata alat penghitung penggunaan listrik hanya berjalan di kamar mayat saja. Nah, dari situ Dong-eun mulai curiga jika jasad Myung-oh ada di dalam. Hingga akhirnya, Yoo-jung membantu Dong-eun untuk membeli gedung tersebut. Suatu ketika mereka merencanakan kedatangan Park Yeonjin ke klinik. Saat Yeonjin tengah tak sadarkan diri, Yoo-jung mengambil sampel kulit berkas cakaran Myung-oh tempo hari. Dia pun menyimpannya sebagai bukti. Dan sesuai dugaan, di gedung yang mereka beli terdapat jasadnya Myung-oh. Hal itu membuat Dong-eun cukup senang karena sebentar lagi rasa sakitnya akan terbalas. Namun pada akhirnya Yeonjin mengetahui siapa Yoo-jung sebenarnya. Dia adalah seorang pria yang menjadi kaki tangan Dong-eun. Dia juga terkejut bahwa Yoo-jung adalah putra dari direktur rumah sakit tempat jasad Sohee berada. Di waktu yang sama, Ibu Yeonjin juga mulai merasa stres karena setiap harinya dia selalu mendapatkan teror pesan. Karena sudah tak tahan, dia lalu melaporkan hal itu kepada kepala polisi. Namun karena merasa orang ini suka berbuat seenaknya sendiri, maka kepala polisi tak mau membantunya. Kini saatnya Dong-eun menyingkirkan seseorang seperti Guru Ho, yaitu orang yang membuat Dong-eun sangat jengkel karena dia seorang pedofil yang suka memotret paha anak-anak di sekolah. Dong-eun lalu melaporkan hal itu kepada Jae-jun. Mendengar hal itu, Jae-jun langsung pergi ke sekolah dan menghajar Guru Ho. Melihat hal itu, Yesol lalu memberitahu ayahnya jika teman ibunya telah bertindak kasar di sekolahnya. Akibat peristiwa itu, mereka akhirnya dibawa ke kantor polisi. Untungnya Jae-jun dibebaskan berkat bantuan dari Ha-do-young. Sementara Guru Ho akan dipenjara karena melakukan pelecehan kepada anak-anak. Tapi akhirnya Ha-do-young mengungkapkan jika dia tahu bahwa Jae-jun adalah ayah biologis Yesol.
Namun dengan datangnya dia ke sekolah dan memukuli guru Ho, tindakan itu tak bisa dibenarkan. Dan karena berbeda pendapat, mereka akhirnya Sementara itu, kedatangan Ibu Dong-eun menambah masalah. Dia memerah semua wali murid di sekolah. Dan karena hal itu, mereka berencana mengeluarkan Dong-eun dari sekolah. Sebab ulah dari Ibu Dong-eun. Dong-eun jelas merasa sangat kesal. Karena lagi-lagi ibunya kembali menjatuhkan dirinya. Seharusnya ibunya merasa malu telah meninggalkan Dong-eun dahulu. Dan kini kembali datang dengan membawa masalah. Parahnya lagi, dalam pertengkaran itu, Ibu Dong-eun melukai wajah putrinya itu. Di sisi lain, Yeonjin merasa bingung mengapa Ye-sol diantar ke rumah mertuanya. Dengan kesal, Ha Do-young bercerita, jika ada seorang laki-laki yang berlagak seperti ayah Ye-sol dan membuat onar di sekolah. Tentu saja Yeonjin mengetahui jika itu adalah Jae-jun. Ha Do-young yang tahu jika Ye-sol bukan putrinya berkata jika nanti mereka berpisah, Ye-sol harus ikut dengannya. Keesokan hari, Dong-eun kembali melancarkan aksi balas dendamnya. Dan kali ini targetnya adalah Sarah. Saat di gereja, Sarah terlihat sangat sakau karena tak bisa mengkonsumsi narkoba. Kemudian dia mendapat pesan jika ada sebuah narkoba di gudang gereja untuk dirinya. Saat semua orang tengah berdoa, mereka mendapatkan pesan tentang Sarah. Sarah yang tengah mabuk narkoba seperti mendengar suara Myung-oh. Sarah berhalusinasi di mana dahulu dia pernah menjalin hubungan dengan Myung-oh. Yang hal itu disaksikan jemaat gereja yang hadir. Dan di sana juga ada Yeonjin yang mengetahui hal tersebut dari Ibu Kang. Tentu saja Yeonjin membela Sarah dan dia yakin bahwa Sarah tak akan dipenjara. Dong-eun percaya dengan hal itu, namun tidak dengan nasib Yeonjin. Kata Dong-eun, selain perundung, dia juga seorang yang telah menghabisi nyawa orang lain. Tapi Yeonjin tak takut karena Dong-eun tak punya bukti apapun. Tapi Dong-eun punya sebuah kejutan. Tanpa sepengetahuan Yeonjin, saat ini ada berita di komunitas penyiar jika ada seorang perundung yang bekerja sebagai penyiar berita cuaca. Di sisi lain, saat tertangkap polisi, Sarah hanya terbukti sebagai pelanggar pertama. Berbeda dengan Yeonjin, dia diinterogasi akibat perundungan yang dia lakukan di masa lalu. Akan tetapi dia tak mengakui semua tuduhan itu, mengingat namanya tidak tertulis. Di sisi lain, Jae-jun yang tengah berusaha memulihkan file CCTV berakhir kecewa karena file itu tak dihapus, melainkan dipindahkan. Suatu ketika, Jae-jun mendapat rekaman suara dari Ye-jung mengenai Myung-oh dan Yeonjin. Tanpa diduga, Jae-jun menyuruh Ye-jung mengurus Ye-sol, yang artinya dia melamar Ye-jung sebagai istrinya. Ye-jung yang memang menyukai Jae-jun langsung memutuskan hubungan dengan tunangannya. Sementara itu, Ha Do-young yang tengah pusing dengan kelakuan istrinya pergi ke sebuah taman dan tak sengaja bertemu Yoo-jung. Yoo-jung lalu bercerita jika dia juga terlibat dalam rencana balas dendam Dong-eun selama ini. Dia melakukan itu karena ingin membuat Dong-eun bahagia. Mendengar itu, Ha Do-young memikirkan hal serupa, yaitu karena ingin melihat Dong-eun bahagia. Sementara itu, Yeonjin yang tengah mencari Ye-jung diberitahu Ibu Kang jika dia ada di rumah Jae-jun. Mengetahui hal itu, dia pun buru-buru pergi ke sana. Setibanya di sana, Yeonjin tertawa karena melihat Ye-jung mengenakan baju milik Jae-jun. Yeonjin lalu berkata jika dia sudah tahu bahwa Ye-jung diperintah oleh Dong-eun untuk memancingnya datang ke klinik Yoo-jung. Ye-jun lalu bilang jika sebaiknya Yeonjin mengurus kasus perundungan itu saja daripada mengurusi kasus ini. Lagi pula, sekarang Jae-jun berada di pihaknya, yang bahkan dia enggan menerima telepon dari Yeonjin. Saat di penjara, Sarah berpikir jika hidupnya sebentar lagi akan tamat. Terlebih lagi, Ye-jung berkata jika kasusnya akan diperbesar untuk menutupi kasus perundungan Yeonjin. Di sisi lain, kepala polisi akhirnya tahu jika gedung rumah duka sekarang telah dijual, dan kini jasad Myung-oh telah diambil oleh Yoo-jung. Yoo-jung akhirnya tersenyum bahagia karena Dong-eun menerima cintanya. Sementara itu, Yeonjin diinterogasi polisi karena kasus hilangnya Myung-oh. Malam harinya, Yeonjin memarahi kepala polisi atas kasus hilangnya Myung-oh yang mencuat. Pak Kepala Polisi bilang bahwa dia sudah muak jika harus membantu keluarga Yeonjin lagi.
Dia berencana pensiun dan pindah ke luar negeri. Sebelum itu, kepala polisi minta uang kepada Yeonjin untuk beli rumah di Hawaii. Namun Yeonjin menolak dan akhirnya kepala polisi bilang jika dia belum menguburkan jasad Myung-oh. Dan saat ini pihak kepolisian dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pria. Sementara itu, Dong-eun telah diberhentikan dari sekolah akibat ulah ibunya karena disuruh oleh Yeonjin. Dia kemudian mendatangi ibunya dan menyuruhnya pergi. Tapi ibu Dong-eun menolak karena ingin terus berada di apartemen itu. Bagi Dong-eun, hubungannya dengan ibunya telah berakhir ketika ibunya mendukung orang seperti Yeonjin. Namun ibu Dong-eun malah mengajak anaknya untuk mati bersama. Tapi tanpa diketahui, perilaku ibunya itu telah terekam CCTV. Di sisi lain, kepala polisi yang akan menunjukkan jasad Myung-oh terkejut bukan main karena jasad itu telah hilang. Tiba-tiba Yejung menelpon memberikan kabar jika jasad yang ditemukan polisi saat ini adalah jasad Myung-oh. Yejung menduga jika Yeonjin pastilah ada hubungannya dengan hilangnya nyawa Myung-oh. Setelah peristiwa terbakarnya apartemen Dong-eun, dia langsung melaporkan ibunya ke rumah sakit jiwa. Dokter yang memeriksa ibunya mendiagnosa delusi karena pemakaian alkohol yang terlalu banyak. Sebelum berpisah, Dong-eun berbisik jika inilah yang bisa dia lakukan karena sudah lama ibunya meninggalkannya. Sementara itu, kasus Lee Sara semakin lama semakin pelik. Bahkan masalah pajak gereja ayahnya diangkat oleh media. Untuk itu, Sara berencana balas dendam kepada Yeonjin yang menurutnya ada kaitannya dengan yang dia alami. Dia melaporkan kasus perundungan yang dilakukan Yeonjin kepada Sohee. Sara bahkan mempunyai rekaman peristiwa itu di ponselnya, di mana Yeonjin membuli Sohee karena baju mereka sangat mirip. Cerita yang beredar mengenai Yeonjin memang sangat menyakitkan bagi korban-korbannya. Ha-doyoung pun hanya bisa terdiam membaca cerita tersebut. Kemudian dia meminta tolong kepada Dong-eun untuk mencari alamat tempat tinggal Sohee. Keesokan harinya, Yeonjin meminta Jae-jun untuk menjadi sekutunya. Awalnya dia menolak, namun saat Yeonjin menyinggung soal Yeol, Jae-jun pun akhirnya mau berpihak kepada Yeonjin. Saat pulang ke rumah, Yeonjin melihat Sara yang sedang mengganggu Yeol. Dia lalu mengajak Sara masuk ke kamarnya dan cerita bahwa dia telah melakukan kesalahan yang besar. Saat itu dia menyadari jika gantungan tasnya tertinggal di rumah duka saat mencari jasad Myung-oh. Karena takut akan menjadi tersangka, dia pun pergi mencari benda itu. Tapi tanpa sengaja datanglah Hyujung yang menyadari jika Yeonjin mencari gantungan tas miliknya. Di sisi lain, suami ibu Kang mendapat kabar jika akan mendapat uang banyak sebagai hadiah tutup mulut. Ibu Yeonjin ini sudah tahu jika suami ibu Kang lah yang melakukan teror kepada dirinya selama ini. Mereka lalu melakukan pertemuan di sebuah tempat. Dan sebelum suami ibu Kang mendapatkan yang dia mau, ibu Yeonjin menghabisinya. Saat diinterogasi, Ibu Yeonjin mengaku jika dia tak melihat jika ada seseorang yang tengah menyeberang. Sekalipun telah melakukan kejahatan, Ibu Yeonjin dengan mudahnya terbebas dari jeratan hukum karena dia orang kaya. Namun Yeonjin akhirnya menyadari jika hal tersebut adalah ulah Dong-eun dan Ibu Kang. Mereka meminjam tangan agar mereka bersih dari tuduhan pembunuhan. Yeonjin lalu mengancam Ibu Kang akan mencari Sun-a. Tanpa basa-basi, Ibu Kang langsung menamparnya. Parahnya lagi, tanpa diduga, perilaku Yeonjin tersebut dilihat oleh Ha-doyoung. Ha-doyoung pun memberi dua pilihan kepada Yeonjin, yaitu meminta maaf kepada korban perundungan atau diceraikan. Meskipun kejahatan yang dia lakukan telah terbongkar, namun Yeonjin tak merasa bersalah sedikit pun. Yeonjin bilang jika hubungan mereka telah berakhir semenjak suaminya bertemu dengan Dong-eun. Singkat kisah, perceraian antara mereka pun akhirnya tersebar. Ha-doyoung tak menyebutkan alasan mengapa perceraian itu bisa terjadi. Namun orang-orang menduga jika itu akibat dari kasus perundungan yang dilakukan Yeonjin. Sementara itu, Ibu Kang menolak tawaran uang dari Ibu Yeonjin dan menempuh jalur hukum agar dia dipenjara. Suatu ketika, Ibu Yeonjin bertemu dengan Dong-eun. Dong-eun tahu jika Ibu Yeonjin berniat menghabisi suami Ibu Kang. Nah, sekarang hanya ada dua pilihan, menjadi tersangka pembunuhan atau melaporkan anaknya sendiri sebagai perundung.
Pagi harinya sebuah video baru kembali terunggah di media sosial yang isinya adalah perundungan Yeonjin kepada Sohee. Ternyata video tersebut diunggah oleh Sarah sebagai aksi balas dendamnya karena merasa dikhianati. Pada akhirnya Yeonjin mengundurkan diri sebagai seorang penyiar karena semua orang telah tahu kejahatannya. Yesol yang merupakan anaknya sendiri sangat kecewa karena mempunyai ibu seorang perundung. Di sekolah dia dijauhi teman-temannya karena takut jika Yesol akan melakukan perundungan seperti ibunya. Singkat cerita, Yeonjin akhirnya berpura-pura merasa bersalah di depan media. Parahnya, dia juga menyebut jika dirinya adalah seorang korban juga, karena saat itu dia hanya mencoba melindungi Sohee yang sedang hamil. Sementara itu, Sarah menyatakan jika saat ini Yejung adalah pesuruh mereka. Yejung yang tak terima kemudian mengirim sebuah video dari tablet milik Myung-oh. Nah, video itu berisikan saat Sarah tidur dengan Myung-oh. Jae-jun yang melihatnya sangat terkejut, apalagi Sarah yang tak ingat apa-apa karena saat itu tengah mabuk. Di sini Sarah berpikir yang mengirimkan video itu adalah Yeonjin. Jae-jun juga dibuat kaget saat mengetahui Sohee tengah hamil. Dan tiba-tiba saja Sarah menyerang Yejun karena dianggap meledek. Dan tak beberapa lama, polisi datang untuk meringkus Sarah. Setelah itu, Jae-jun memikirkan bagaimana cara mengotopsi jenazah Sohee. Akhirnya Jae-jun pun meminta bantuan Yoo-jung. Yoo-jung bersedia, asalkan Jae-jun mendapatkan izin dari keluarga Sohee. Karena pembicaraan itu, Yoo-jung menyadari jika Jae-jun lah yang telah menghamili Sohee. Suatu ketika Ibu Ha-do-young mempertemukan Jae-jun dengan Yeonjin. Di sini dia sudah tahu jika Yesul bukan cucunya. Jae-jun mengatakan jika dia ingin Ha-do-young melepaskan hak asuh Yesul. Namun hal itu sangat sulit karena Ha-do-young akan berusaha keras mendapatkan hak asuhnya. Di sisi lain, hubungan dari Dong-eun dan Ibu Kang harus berakhir karena mereka tak saling membutuhkan. Perpisahan mereka sangat menyedihkan mengingat banyaknya perjuangan yang telah dilewati. Sementara itu, Yejung harus kehilangan pita suaranya karena serangan Sarah kemarin. Parahnya, dia juga harus ditinggalkan oleh Jae-jun di saat dia sedang sakit. Singkat cerita, polisi akhirnya menemukan analisis kuku pada jasad Myung-oh. DNA yang sama juga ditemukan pada pemantik api di dekat jasad Sohee. Dan kini, polisi tinggal mencari tahu siapa pemilik DNA tersebut. Malam harinya Yeonjin mendapat sebuah pesan dari Dong-eun jika Ibu Yeonjin telah menjual putrinya. Ternyata Ibu Yeonjin lebih memilih menyerahkan label nama Yeonjin untuk Dong-eun laporkan ke polisi. Yeonjin pun tak menyangka jika ibunya bisa melakukan hal semacam itu. Menurut Dong-eun, sebenarnya label nama tak bisa dijadikan barang bukti, melainkan bisa membuat Yeonjin ditinggal oleh orang terdekatnya. Tak lama kemudian, Dong-eun mendapat kabar jika Ibu Sohee jatuh pingsan setelah datang ke pemakaman Myung-oh. Setelah tiba di sana, Dong-eun mengetahui jika wali sah Ibu Sohee adalah Yoo-jung. Ternyata selama ini Yoo-jung sudah tahu jika Dong-eun mendekatinya dengan maksud menjadikannya sekutu. Dong-eun bertanya apakah sejak awal Yoo-jung mengetahui dirinya. Yoo-jung menjawab, ya, dan dia juga tahu mengapa Dong-eun mengajaknya bergabung. Saat pertemuan pertama dahulu, Yoo-jung memperhatikan di mana Dong-eun terus menatap kamar mayat tempat Sohee berada. Tapi Yoo-jung sempat bingung mengapa Dong-eun berhenti dan menghilang dari Yoo-jung. Dong-eun menjelaskan jika dia merasa kasihan kepada Yoo-jung karena juga seorang korban, yang mana Yoo-jung juga seorang yang telah kehilangan ayahnya karena dihabisi seseorang. Mendengar hal itu, Yoo-jung akhirnya tahu jika Dong-eun tulus menyukainya. Pada akhirnya, Dong-eun menjenguk Yejung yang sedang terbaring di rumah sakit. Dong-eun lalu memberi saran jika dia harus balas dendam kepada Jae-jun yang telah meninggalkannya. Dong-eun ternyata ingin membuat mata Jae-jun menjadi buta. Dong-eun memberitahu jika selama ini Jae-jun menderita glukoma pada matanya. Hal itu mengharuskannya menyuntikkan obat ke mata sehari sekali. Dong-eun lalu menyuruh Yejung menukar obatnya agar mata Jae-jun menjadi buta. Sementara itu, nasib buruk sedang menimpa kepala polisi. Dia dihabisi anak buahnya sendiri karena dia jarang memberi uang kepadanya. Di sisi lain, Yeonjin mendapatkan video bukti pembunuhan Myung-oh yang telah ditemukan. Tentu saja Yeonjin bergegas mengambil barang bukti itu. Namun sesampainya di sana, polisi tengah menjalani reka adegan dan Yeonjin pun dengan mudah
ditangkap. Sedangkan di sisi lain, Jae-jun seperti melihat Yesul anaknya. Padahal sebenarnya dia sudah pindah ke luar negeri. Di perjalanan pulang, mata Jae-jun tiba-tiba saja kabur dan terjadilah dalam kecelakaan itu, Jae-jun rupanya masih selamat, namun matanya harus mengalami kebutaan. Dengan kondisi yang tidak dapat melihat, dia pun berjalan ke sebuah bangunan. Ternyata di sana sudah ada seseorang yang tak dikenal yang melakukan hal ini kepada Jae-jun. Sementara itu, polisi berterima kasih kepada Dong-eun karena selama ini sudah banyak membantu. Dan karena itu, kasus perundungan Dong-eun 18 tahun yang lalu akhirnya dibuka kembali. Di sisi lain, Yeonjin yang telah diceraikan oleh Ha Do-young tak dapat lagi bertemu dengan putrinya. Dan kini dia pun harus mendekam di dalam penjara. Akhirnya sebagai rasa terima kasih, Ibu Kang diberi sejumlah uang oleh Dong-eun karena telah banyak membantunya. Dong-eun lalu pergi bersama Yoo-jung ke suatu tempat. Mereka merasa sangat bahagia karena akhirnya Dong-eun bisa balas dendam. Saat membeli minuman, Yoo-jung dibuat panik karena Dong-eun menghilang. Dan ternyata Dong-eun pergi ke penjara menemui Yeonjin. Di sana Dong-eun bercerita dari awal sampai akhir rencananya yang membuat Yeonjin sangat marah. Di penjara itu Yeonjin akhirnya mendapat hukuman atas perbuatannya, yang mana dia dibully di penjara dan harus membawakan siaran cuaca setiap harinya. Sementara itu Dong-eun mencoba menghapus rasa sakitnya dengan pergi meninggalkan dunia ini. Beruntungnya keputusan Dong-eun bisa dicegah oleh Ibu Yoo-jung yang mengetahuinya. Ternyata Ibu Yoo-jung selama ini sudah memperhatikan Dong-eun. Dan Dong-eun adalah seorang wanita yang bisa menyelamatkan putranya dari keterpurukan. Dong-eun sangat sedih saat mengetahui ayah Yoo-jung yang seorang dokter dihabisi oleh pasiennya sendiri. Parahnya, si pelaku merasa tak bersalah meskipun sudah divonis hukuman mati. Mendengar cerita dari Ibu Yoo-jung, Dong-eun memutuskan untuk membuat pelaku tersebut tersiksa. Suatu hari Dong-eun menemui Yoo-jung yang selama ini menunggunya. Dong-eun berkata jika dia siap menjadi algojo untuk membalaskan dendam Yoo-jung. Kini Dong-eun sudah tak malu lagi memperlihatkan luka di tubuhnya ke publik. Bahkan Dong-eun menambahkan tato di luka itu. Diketahui saat ini Ibu Kang membuka toko makanan, tapi Ibu Kang sangat merindukan Sun-a dan juga Dong-eun. Tiba-tiba dia mendapatkan pesan jika Dong-eun membutuhkan bantuannya. Ibu Kang yang sangat senang bergegas menemui Dong-eun. Yoo-jung dan Dong-eun kemudian menyewa orang untuk menghajar orang yang menghabisi ayah Yoo-jung di penjara. Kini Dong-eun menjadi sukarelawan di penjara sebagai guru, sementara Yoo-jung menjadi seorang dokter di sana. Saat pembunuh itu dipindahkan ke sel lain, dia melihat Yoo-jung ada di sana. Orang itu lalu teringat kata Yoo-jung jika dia akan membalaskan rasa sakitnya perlahan-lahan. Tapi mendengar kata-kata itu, dia malah tertawa karena sudah divonis mati. Orang tersebut lalu berkata jika seorang dokter mempunyai sumpah untuk tak menghabisi seseorang. Namun kata Yoo-jung, kata-katanya salah karena seorang dokter bersumpah saat akan menyelamatkan pasien saja. Mengingat kata-kata itu membuat dia ketakutan karena Yoo-jung berada di tempat yang sama dengannya. Alhamdulillah selesai sudah Mama nyeritain drama The Glory One. Ngeri-ngeri gurih ya Wan liatnya. Oke, kalau kalian pengen Mama nyeritain film lain atau serial yang lain, langsung saja request di tempat biasanya ya Wan. Akhir kata, pengennya beli jambu biji, dapatnya lumpia. Maman mau pergi ngaji dan sampai jumpa. Dadah.